Kepala pelayan tua memberi isyarat dengan tangannya dan orang-orang berpakaian hitam maju ke depan. Mereka menangkapnya dan menyeretnya pergi. Kanti mencoba menendang dan berteriak keluar dari cengkeraman mereka, tetapi usahanya sia-sia. Pecat semua orang yang menyaksikan ini dan tidak melakukan apa-apa. Saya ingin semua pelayan baru yang disewa oleh ibu saya ditendang keluar dari rumah. Jika dia mengeluh, katakan padanya untuk membawanya kepada saya. Jika dia meminta alasan, biarkan dia tahu itu karena para pekerja ini cukup bodoh untuk tidak menghormati cucu terhormat Mulia Rahman. Para pelayan yang sebelumnya menegur Livia gemetar ketakutan mendengar pengumumannya. Segelintir kecil dari mereka tahu di mana kesalahan mereka. Alih-alih memprioritaskan tamu dan membuat tuan mereka terlihat baik, mereka malah menghinanya dan menempatkannya di posisi yang lebih rendah daripada pekerja biasa di sini. Mereka tidak hanya dipecat, tetapi mereka juga menyinggung cucu perempuan Mulia Rahman dan bos mereka. Tidak heran dia bisa bertindak seperti itu karena dia bukan hanya pewaris kaya, dia juga memiliki pendukung yang berpengaruh. Tidaklah bijaksana untuk bermain-main dengan salah satu pria dominan di dunia bisnis dan memiliki koneksi yang mendalam di militer. Hanya ada beberapa keluarga yang secara signifikan lebih kaya dan lebih berpengaruh daripada patriark keluarga Rahman. Sementara keluarga yang adalah salah satu dari mereka tidak akan membiarkan pelayan mereka memfitnah siapapun yang diakui Mulia Rahman sebagai anggota keluarga. Dia telah membangun sebuah kerajaan dari tangan kosongnya dan meninggalkan jejak kebangkrutan di jalannya. Bahkan keluarga Brahmantio telah mendapat pukulan telak ketika aliansi pernikahan mereka hancur 2 tahun lalu. Sekarang kepala pelayan tua itu akhirnya mengetahui nama tamu wanita itu, pendapatnya tentang Livia meningkat. Dia berasal dari keluarga dan latar belakang terkemuka yang berarti dia bukan penggali emas sederhana. Ini akan membuatnya menjadi pasangan pernikahan yang baik untuk tuan mudanya. Kepala pelayan tua tidak ingin Farontan menderita karena ketidaksetujuan orang tuanya, bahkan jika Farontan tidak peduli dengan pendapat mereka. Akan sulit untuk menyenangkan yang sangat ketat, tetapi dengan Mulia Rahman sebagai dukungannya, Livia jelas merupakan kandidat yang cocok untuk menikah. Livia terkejut mendengar pernyataan Faron tetapi tidak repot-repot membantahnya. Dia tidak merasa kasihan pada Kanti atau pelayan manapun yang berpihak padanya. Jika ini adalah pemeran utama wanita yang menjadi pemeran utama di sini adalah Marisa, sebagai gantinya, dia mungkin akan memohon keadilan bagi rakyat jelata yang tidak adil kehilangan pekerjaan mereka. Tapi Livia bukanlah pemeran utama wanita yang lugu dan baik hati yang menjalani kehidupan biasa. Dia tahu bagaimana orang-orang yang tidak kompeten seperti pelayan itu dapat membahayakan rumah tangga dengan kecerobohan mereka. Dia seharusnya menjadi antagonis yang tidak berperasaan. Dia tahu dia tidak cukup baik untuk membiarkan orang yang begitu mengerikan pergi tanpa hukuman. Faron senang Livia tidak memiliki hati yang pemaaf. Dia benar-benar memiliki bakat sebagai ibu pemimpin rumah tangga yang kuat. Dia tahu hal mana yang harus dilepaskan, dan kapan harus memberikan hukuman. Dia berbalik ke arahnya dan menawarkan tangannya. Karena dia menolak untuk memberitahunya apa yang salah, dia sengaja menekan kancingnya dalam upaya membuatnya terbuka padanya. Dia ingin Livia mempercayainya karena itu adalah faktor yang sangat penting untuk hubungan yang harmonis. Dia tahu bahwa bekas luka yang ditinggalkan oleh Tio Brahmantio mengalir jauh di dalam jiwanya. Butuh waktu lama untuk menyembuhkannya, tetapi dia bersedia untuk tetap sabar untuknya. Dia bersedia berjalan di setiap langkah bersamanya, bahkan jika itu berarti akan memakan waktu bertahun-tahun. Selama dia bisa tetap di sisinya, dia akan menunggu. Bahkan dengan kesimpulan ini, Farontan masih tidak menyadari perasaannya. Dia pikir kesadaran ini berasal dari keingintahuannya yang sederhana terhadapnya,
atau itu berasal dari fakta bahwa dia begitu terpesona oleh berbagai aspek kepribadiannya. Semua orang bisa melihat romansa yang muncul di udara. Semua orang kecuali Livia dan Farontan. Dia menatap tangannya yang terulur dan mengerutkan kening. Benar-benar mengabaikannya. Dia berusaha untuk berdiri tetapi rasa sakit yang hebat memaksanya untuk jatuh ke lantai lagi. Dia membuat suara dan memalingkan wajahnya darinya. Farontan menghela nafas karena kekeras kepalaannya. Jangan jadi anak manja. Dia membuat suara Teska sebelum membungkuk untuk mengangkatnya dengan mudah. Aku bisa berjalan sendiri, ya, dan babi bisa terbang. Dia memutar matanya pada alasan buruknya. Dia membawanya ke kamar mandi untuk memungkinkannya menyegarkan diri dan berganti pakaian. Yah, jika kamu melemparkan babi ke udara, babi itu bisa terbang. Livia dengan kekanak-kanakan menjawab, menyilangkan tangannya dan menolak kekalahan. Meskipun dia menunjukkan ketidakbahagiaan yang terlihat dengan tindakannya, dia benar-benar menikmatinya. Pegangannya pada wanita itu kuat namun lembut, membuatnya merasa terlindungi dan berharga dalam pelukannya. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak berpengalaman di bidang itu. Dia menggendongnya agak terlalu tinggi, jadi kepalanya berada di dekat tulang belikatnya, bukan dadanya. Pikiran bahwa dia biasanya tidak menggendong wanita dalam pelukannya meningkatkan perasaan aman yang tumbuh jauh di dalam dirinya. Bibir Farontan berkedut geli. Dia suka secara verbal tidak setuju dengan semua yang dia lakukan untuknya, tetapi tubuhnya selalu tidak setuju dengan kata-katanya. Bahkan saat mereka berdebat, dia telah menggeser kepalanya untuk menyandarkannya dengan nyaman di bahunya, pipinya dengan ringan menekannya. Dia membawanya langsung ke kamar mandinya sendiri dan mendudukkannya di tepi bak mandi besar. Handuknya ada di sana, dan produknya ada di sana. Dia memperdebatkan apakah dia harus menawarkan perlengkapan mandi wanitanya tetapi tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Bagaimana jika dia mendapatkan produk wanitanya dan dia akhirnya berpikir dia adalah tipe orang yang sering membawa wanita ke rumahnya? Selain itu, dia benar-benar menyukai gagasan bahwa dia berbau seperti dia. Bersihkan. Aku akan menyuruh seseorang membawakan pakaianmu. Setelah selesai, cukup tekan tombol ini di dinding dan aku akan datang menjemputmu. Dia menunjuk ke kancing perak di dekat pintu kamar mandi. Dia perlahan menganggukkan kepalanya. Ingin keluar dari gaun kotor ini sesegera mungkin, dia memutuskan untuk tidak mengajukan pertanyaan lain. Livia menunggunya pergi sebelum menanggalkan pakaiannya. Lututnya masih terasa sakit, tapi tidak separah sebelumnya. Dia senang lututnya tidak patah karena kunjungan lagi ke rumah sakit akan terlalu melelahkan. Dia menyelesaikan mandinya lebih cepat dari biasanya dan meraih handuk. Tapi lututnya masih goyah sehingga dia hanya bisa mengandalkan penyangga dinding untuk berjalan terlatih-tatih menuju rak handuk. Membungkus handuk di sekelilingnya, dia senang handuk itu cukup panjang untuk menutupinya dengan sopan. Sementara dia tahu Farontan pasti sudah meninggalkan kamar tidur, dia masih memastikan itu cocok untuk berjalan di luar sana. Setelah berhasil keluar dari kamar mandi, dia melihat tumpukan rapi pakaian terlipat di tempat tidurnya. Meraih pakaian itu, dia berjalan kembali ke sofa dan mengangkat gaun itu untuk memeriksanya. Seperti yang dia prediksi, itu adalah pakaian Ruby Tan lagi. Livia tanpa sadar menghela nafas lega. Kamar mandinya sendiri hanya memiliki produk pria di dalamnya, dan rumahnya tidak memiliki pakaian wanita lain selain yang digunakan Ruby Tan setiap kali dia berkunjung. Ini adalah pertanda baik karena itu menunjukkan Faron tidak sembarangan mengundang wanita asing untuk menginap. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.